Kemarin seingat saya sampai sini kita ya? Atau justru sampai sini? Rasanya sampai sini ya kayaknya. Oke, kita akan melanjutkan berkaitan dengan eh, paket undang-undang keuangan negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar kemudian semakin dipertegas mengenai macam dan harga mata uang yang kemudian diamanahkan bahwa kemudian akan berkaitan dengan undang-undang yang itu intinya diamanahkan pada undang-undang, baik itu mengenai macam dan harga mata uang. Hal yang lain, yang hal tersebut di mana tadinya itu diatur di dalam pasal 23B yang awalnya diatur di dalam pasal 23 ayat 3 pra perubahan, maksudnya sebelum terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Hal lain yang juga diatur adalah pada pasal 23C yang sebelumnya berkaitan dengan hal tersebut itu diatur dalam pasal 23 ayat 4 pra perubahan atau sebelum perubahan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam ketentuan ini hal-hal lain mengenai keuangan negara kemudian ditegaskan diatur di dalam undang-undang. Jadi ada semacam atribusi, kewenangan berupa atribusi yang kemudian diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada pembentuk undang-undang untuk agar mengatur perihal keuangan negara tersebut di dalam undang-undang. Inilah yang kemudian menjadi dasar hukum yang itu berkaitan dengan undang-undang keuangan negara maupun paket-paket undang-undang keuangan negara lainnya. Selanjutnya dalam pasal 23D, jadi ini adalah beberapa ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian mengatur perihal undang-undang atau berkaitan dengan keuangan negara. Selanjutnya kemudian diatur juga dalam pasal 23D bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan tanggung jawab dan independensinya diatur dengan undang-undang. Inilah yang kemudian salah satu yang memperkuat dan atau menjadi dasar hukum dari adanya Undang-Undang Bank Indonesia. Lalu ada juga perihal BPK. Kemarin ada juga beberapa pembahasan perihal BPK dalam presentasi tersebut, di mana BPK itu di dalam sebelumnya diatur di dalam pasal 23 ayat 5. Jadi dalam pernyataan Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR. Pasca adanya undang-undang keuangan negara, hal tersebut kemudian setidaknya terdapat 3 pasal yang kemudian mengatur perihal BPK. Jadi awalnya ketika teman-teman barangkali mempelajari dalam mata kuliah hukum pengawasan terhadap aparatur negara, sudah pernah juga membahas perihal BPK. Dalam konteks BPK ini, lalu dinyatakan bahwa
dalam pasal 23E untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kira-kira apa bedanya ini teman-teman antara pra perubahan dengan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang bisa kira-kira melihat perbedaannya? Coba Fadilah, bagaimana Fadilah? Fadilah ada? Wah, ini join terus ditinggal nih kayaknya nih. Coba Aksan Wardana. Halo Aksan Wardana. Ini Fadila lagi sama Aksan nih. Oh, iya Mas, kenapa Mas? Ya, bagaimana menurut Anda, coba Anda baca di layar, berkaitan dengan pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 Pak, Nokia. dengan pasal Pak. 23E ayat 1. Apa yang menurut Anda ada hal yang berbeda dari situ? Sebentar Mas. Take your time. Perbedaannya di sini ini Mas, apa namanya? Eh, BPK-nya sendiri lebih mandiri di apa namanya? Lebih punya kuasa. Dia berdiri sendiri tanpa ada intervensi dari yang lain. Oke, thank you Aksan. eh Azira Ramadhani Fatara, Fatara, Azira. Halo Azira. Iya, Mas. Gimana menurut Azira? Tadi jawabannya Aksan bahwa intinya perbedaan yang paling tegas itu adalah tentang kedudukan BPK. Kalau menurut Azira, Azira setuju atau tidak dengan pernyataan Aksan? Gimana Azira? Oh, oke. Azira masih nanti. Coba dibantu Enrico Gabriel. Tadi perbandingannya pasal 23 ayat 5 sama pasal 23E ya, Mas? Ya, Bentar ya, Mas. please take your time. Ini yang pasal 23 ayat 5 nih berarti dari UUD, Mas? Apa gimana? Ya, itu UUD sebelum perubahan. Oh, kalau yang saya lihat perbedaannya yang 23 ayat 5 ini ditetapkan oleh UU dan yang 23E ini UU yang dihasilkan itu nggak sih, Mas? Itu kalau dari saya. Oke, Gabriel. Selanjutnya Debbie Mafikasari. Ya, Mas. Sebenarnya kalau saya cenderung melihat poin-poin kecil seperti di setelah amandemen di pasal 23G itu BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Jadi kayak
sebelum amandemen itu kedudukan BPK itu tidak diatur secara spesifik, tapi setelahnya itu diatur secara spesifik bahwa BPK itu berkedudukan di ibu kota negara dan harus memiliki perwakilan di setiap provinsi. Itu sih Mas, kurang lebihnya. Oke, thank you, Debbie. Baik, jadi berkaitan dengan eh, hal-hal tersebut, sebenarnya ada beberapa hal yang dibawa dengan apa namanya undang-undang dasar berkaitan dengan BPK tersebut sebenarnya. Meskipun sebenarnya ada juga beberapa catatan yang itu sebenarnya cenderung mengkritisi. Misalnya ada yang mengatakan bahwa secara filosofis yuridis pasal 23E sampai dengan pasal 23G itu misal ada pernyataan tidak sesuai dengan filosofis pemeriksaan misalnya. Karena kemudian pemeriksaan itu barangkali amat sangat mungkin lalu kemudian kental unsur politiknya. Karena kemudian diserahkannya itu adalah kepada DPR, DPD, dan DPRD. Itu satu. Yang kedua ada juga yang mengatakan tidak sesuai dengan asas incompatible. Artinya ya sebenarnya tidak kompatibel gitu untuk sebagai pemeriksaan. Meskipun menurut saya hal-hal ini barangkali masih bisa dibantah. Lalu ada dualisme kedudukan. Jadi sebenarnya BPK ini apakah dia sebagai organ negara ataukah organ administrasi negara? Yang keempat ada juga yang memberikan catatan bahwa sebenarnya ini melemahkan kedudukan BPK karena kemudian seolah-olah mereka itu semacam alatnya DPR, DPRD maupun DPRD. Sehingga kemudian bahkan ada juga yang menyatakan yang kelima mengakibatkan tidak optimalnya pemeriksaan karena sifatnya yang amat sentralistik. Karena terutama itu kan dia berkedudukan di ibu kota negara dan hanya perwakilan di setiap provinsi. Saya sendiri terlepas dari segala kritik tersebut, tapi menurut saya tentu Undang-Undang Dasar membawa makna yang cukup baik bagi akuntabilitas keuangan negara kita. Satu, bahwa kemudian ada satu lembaga yang kemudian diamanahkan oleh negara, oleh Undang-Undang Dasar, oleh konstitusi, di mana kemudian yang berwenang untuk berkaitan keuangan negara itu adalah satu lembaga, yaitu BPK. Ini diskursus yang menarik yang akan coba saya bahas pasca nanti apa itu namanya after meet ya, meskipun barangkali teman-teman tidak akan ada meet kecuali mengumpulkan paper yang mana paper itu merujuk kepada pembahasan kita pada hari ini. Yang kemudian saya sama dengan yang kemarin, bedanya tidak ada presentasi. Teman-teman silahkan membuat paper yang itu berkaitan dengan pembahasan kita pada hari ini, berkaitan dengan konstitusi dan keuangan negara maupun undang-undang turunan daripada undang-undang dasar untuk kemudian disubmit pada saat apa namanya ujian nanti. Dan itu meskipun submitnya nanti per kelompok aja lah, per kelompok saya pikir tidak ada masalah ya, nanti toh gampang juga lebih memudahkan saya dalam menilai. Kembali kepada soalan BPK tadi, itu yang pertama tadi, bahwa kemudian ada satu lembaga yang itu ditugaskan oleh negara untuk memeriksa berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, BPK ini instead dia dulu misalnya banyak yang mengatakan bahwa dia seolah-olah berada di bawah presiden dan sebagainya, tapi oleh konstitusi kemudian dipertegas bahwa kemudian yang namanya BPK itu dia adalah suatu lembaga yang bebas dan mandiri. Meskipun barangkali nanti akan kita diskusikan pasca ini ya, maksudnya habis penjelasan ini. Yang ketiga, meskipun pada dasarnya hal ini masih sama, tapi sebenarnya jika hendak dibaca dalam kerangka mengambil nilai positifnya,
Jika kemudian DPR, DPD, dan DPRD itu sebenarnya melaksanakan fungsinya dengan baik, dia tidak menjadi suatu kartel politik atau berteman dengan eksekutif demi melancarkan kepentingan-kepentingan politik tertentu, sebenarnya dapat dipahami hasil pemeriksaan keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah tersebut yang telah diperiksa BPK. Jika ada masalah, maka DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan tersebut, perwakilan rakyat tersebut dapat menggunakan hak dan kewenangannya untuk kemudian memberikan catatan kepada negara atau bahkan menggunakan hak-hak konstitusionalnya em, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang untuk kemudian mengajukan hal-hal yang dirasa perlu terhadap pemerintah. Ya, termasuk misal berkaitan dengan hak budget, hak angket, misal termasuk soal ada bansos kemarin. Bukan tidak mungkin sebenarnya itu kan termasuk kepada keuangan negara. Itu kemudian kalau memang BPK menemukan ada masalah, itu bisa kemudian dijadikan argumen atau dasar untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dalam hal ini jika kemudian ada hal-hal yang itu bermasalah. Saya barangkali tidak akan lebih lanjut membahas mengenai pasal 23G. Tadi menarik juga analisa dari Debbie tadi ya. Ya, itu juga PR tersendiri kemudian yang itu menjadi masalah nanti misalnya berkaitan dengan pemeriksaan terhadap keuangan negara yang seolah-olah apa namanya? Yang seolah-olah amat sangat terbatas sehingga kemudian beberapa lembaga lain itu lebih cenderung menggunakan audit dari lembaga lain, meskipun sekali lagi yang namanya hukum itu sebenarnya tidak memperdulikan hal demikian. Itu akan kita bahas after mid nanti ya. Nah, yang menarik adalah tentang pasal 23F. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Saya berikan Anda waktu 5 menit untuk melakukan riset bagaimanakah perkembangan berkaitan dengan anggota BPK belakangan ini. 5 menit dari sekarang, silahkan.
Oke, bagaimana Kezia? Halo Mas, ini yang saya temuin dari nge-search di internet itu kalau misalnya di tanggal 10 September ini DPR baru menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan 5 anggota terpilih untuk BPK periode 2024 sampai 2029. Hmm, Gimana menurut Kezia gambaran, terutama kalau kita mempelajari tentang hukum administrasi negara berkaitan dengan proses rekrutmen yang terjadi sekarang tersebut, keadaan rekrutmen yang terjadi pada anggota BPK tersebut. Maksudnya untuk proses seleksinya atau gimana ya Mas? Kan kalau melihat itu kan cukup banyak ya, apa namanya, semacam eh, orang-orang politik sebenarnya yang masuk kepada BPK itu. Kalau menurut Kezia sendiri, apakah hal tersebut hal yang baik, baik-baik saja gitu ya, tidak ada masalah, atau bagaimana menurut Kezia?
kalau menurut pendapat saya sendiri memang seharusnya BPK ini nggak dari orang-orang politik karena kalau dilihat dari backgroundnya yang saya temuin di internet itu memang beberapa kan anggota DPR dan juga mantan inspektur jenderal dan ada anggota DPR dari PKB, dari partai PKB yang nantinya ini nggak sesuai dengan mandiri dan independensi dari BPK itu sendiri, Mas. Karena ada unsur-unsur dari pemerintahan juga dari politikus yang ada di BPK. Oke, thank you Kezia. Nice. Teguh, Teguh Raharjo. Gimana Gu? Menurut kamu Gu? Kalau menurut saya yang saya temukan itu memang eh, pada akhirnya tuntutan dari saya mengutip dari hukum online ada Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra itu sama Mas menekankan pentingnya seleksi yang transparan, ketat dan bebas KKN dalam menjaring calon anggota baru. Iya. Nah, memang setelah saya lihat orang-orangnya beberapa itu saya menemukan memang uh, terdapat beberapa calon anggota yang uh, dia kedapatan telah melakukan beberapa kasus politik gitulah Mas, yang memang secara idealnya itu tidak diloloskan seharusnya menurut saya. Itu sih Mas kalau saya Mas. Oke. Thank you Teguh dan Kezia. Iya, jadi itulah faktanya teman-teman sekalian. Betapa banyak apa namanya BPK yang itu bayangannya tadi poin saya sudah saya katakan bahwa BPK ini tujuannya adalah sebagai lembaga yang bebas dan mandiri. Masalahnya adalah, however, orang-orang di dalam BPK itu kadangkala adalah orang-orang politik. Makanya saya dulu pernah suatu ketika saya benar-benar ilfil pada seseorang. Saya lupa apakah beliau sekarang sudah guru besar atau tidak gitu. Jadi ini cerita sekaligus barangkali sebagai analogi gitu ya. Waktu itu saya tergabung ke dalam panitia ad hoc pemilihan yang namanya Majelis Wali Amanat. Kami dari Hukor atau Hukum dan Organisasi itu ditugaskan sebagai semacam panitia harian lah. Jadi kalau ada urusan-urusan administratif, maka kami yang akan menghandle. Di dalam kesepakatan tersebut di dalam kelompok panitia tersebut diambil salah satu poin bahwa diperjanjikan anggota PAH atau panitia ad hoc itu tidaklah diperbolehkan untuk kemudian mendaftar menjadi anggota MWA. Pada akhirnya ternyata sama saja, dia perwakilan dari Senat Akademik dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis gitu ya, dan kemudian mengajukan diri dan terpilih gitu. Ya ini bagi saya bego semua sih. Bego dalam artian yang mengajukan diri itu bego, kemudian karena yang memilih juga salah. Kan kita udah sama-sama tahu bahwa, kecuali kalau saya tidak tahu ada deal-deal di balik itu ya, tapi waktu itu kami tidak mengikuti pemilihan, kami hanya bagian administrasi saja gitu. Itu bisa terpilih gitu. Itu sama. Tadi Teguh dan Kezia memberikan gambaran bahwa ada orang-orang parpol gitu yang kemudian masuk ke dalamnya. Padahal sebagaimana kita ketahui di dalam pasal 23F anggota BPK dipilih oleh DPR. Memperhatikan pertimbangan, yang namanya pertimbangan itu teman-teman, Anda misalnya ada ketentuan mengenai dengan memperhatikan pertimbangan itu sebenarnya Anda duduk diam mendengarkan orang dalam hal ini DPD itu untuk kemudian mengatakan sesuatu itu sudah cukup sebenarnya sebagai suatu pertimbangan. Jadi itu tidak menjadi sesuatu yang itu bisa seleksi yang bagus ya sebenarnya. Nah, sehingga dengan kata lain yang ingin saya katakan adalah idealisme posisi BPK sebagai suatu lembaga yang bebas dan mandiri itu barangkali hanya berada di atas kertas sampai dengan saat ini.
Barangkali kalian mungkin masih era, kalau nggak SMP, SD mungkin kalian. Bahkan pernah suatu ketika ketua BPK itu terlibat Panama Paper gitu. Jadi Anda bayangkan ketua BPK, lembaga yang oleh konstitusi diberikan kewenangan tentang audit keuangan negara, tapi malah terlibat pada Panama Paper. Nanti teman-teman dipersilahkan tuh untuk membaca tentang Panama Paper dan bagaimana ketua BPK bisa terlibat di dalam situ gitu. Terlibat tuh maksudnya tercantum namanya ya. Ada indikasi fraud dan sebagainya biasanya kalau masuk hal-hal demikian. Jadi sekali lagi ini yang menjadi masalah. Saya misalnya punya bimbingan S3 untuk bimbingan doktor, itu adalah salah satu auditor BPK. Dia juga mengeluhkan betapa di BPK itu terlalu banyak politik. Dan kadangkala justru ya itu untuk kemudian menutupi kebutuhan-kebutuhan politik yang kemudian harus terakomodir atau bahkan terlindungi. Saya lupa kalau saya tidak salah juga pernah saya membaca bahkan ada beberapa orang presiden terpilih yang kemudian disarankan atau diperintahkan untuk mengikuti seleksi BPK. Padahal sekali lagi saya katakan fungsinya adalah untuk pengawasan pemerintah. Kalau ada anggota DPR ikut, ya masa kalian tidak akan memperhatikan teman sendiri? Kan kira-kira gitu ya. Makanya itulah sekali lagi pentingnya memahami perihal yang namanya konflik kepentingan. Agar kemudian kita tidak campur aduk, kita tidak membaur dengan asumsi, dugaan, atau segala apapun yang itu sifatnya semacam ada keraguan terhadap objektivitas keputusan yang kita ambil. Sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu berkaitan dengan konstitusi maupun hukum keuangan negara? Kalau tidak, kita lanjutkan berkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Dalam konteks yang pertama, sebelum adanya Undang-Undang Keuangan Negara, maka ada beberapa hal yang boleh dikatakan menjadi semacam orientasi daripada pengelolaan keuangan negara. Yang pertama itu kalau sebelum ada Undang-Undang Keuangan Negara, expenditure control oriented. Jadi semacam adanya kontrol terhadap orientasi yang yaitu pengawasan terhadap pengeluaran. Rigid dalam hal ini bersifat amat sangat terbatas. Lalu allocation based isn't clear, maksudnya alokasinya itu sebenarnya berdasarkan pada suatu nilai apa itu tidaklah jelas sebenarnya. Tidaklah terlalu kemudian dapat dijadikan rujukan yang pasti. Lalu yang kedua ada ambiguitas antara modal dengan pengeluaran maupun pemasukan. Lalu yang kelima, perspektif yang dibangun dalam pengelolaan keuangan negara itu lebih kepada short term semata, instead daripada perspektif jangka panjang. Itu tentu berbeda dengan adanya Undang-Undang Keuangan Negara. Yang pertama, pasca adanya Undang-Undang Keuangan Negara itu berfokus pada hasil daripada pengelolaan keuangan negara tersebut. Dari yang awalnya amat sangat rigid menjadi lebih fleksibel, lebih mengikuti, lebih dinamis dalam hal ini kebutuhan yang ada atau yang diperlukan oleh pemerintah atau pengguna anggaran. Yang ketiga, alokasinya itu telah ada dasarnya, yaitu dalam hal ini sesuatu yang itu biasanya berasumsikan pada evaluasi terhadap pengeluaran sebelumnya. Lalu yang keempat, dengan adanya Undang-Undang Keuangan Negara sebenarnya bagi pengelola keuangan negara itu menjadi lebih mudah kemudian
em, berkaitan dengan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan keuangan negara. Yang kelima, karena tadi dia short term perspektif, maka pasca adanya Undang-Undang Keuangan Negara itu telah menggunakan pendekatan long term perspektif. Itu yang berkaitan dengan sistem penganggaran keuangan negara sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara. Adapun berkaitan dengan asas-asas yang diatur di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, saya pikir teman-teman nanti bisa baca sendiri ya berkaitan dengan asas-asas ini karena di dalam penjelasan telah terjelaskan biasanya apa saja, kemudian definisi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan asas umum pengelolaan keuangan negara tersebut. Teman-teman bahkan mungkin berkaitan dengan paper itu bisa mengambil dari satu slide ini saja untuk kemudian teman-teman jadikan analisa apakah misalnya berkaitan dengan penyelenggaraan IKN kah atau kebijakan-kebijakan proyek strategis nasional kah. Itu kan PSN banyak ya sebenarnya. Teman-teman bisa pilih salah satu atau secara ke salah satu saja saran saya untuk ditinjau dari asas-asas umum pengelolaan keuangan negara ini. Dalam konteks teknis, ruang lingkup berkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Negara itu mulai terutama pada pasal 2, ruang lingkup keuangan negara itu sebagaimana telah disebutkan di pasal 2 ya, mulai dari hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang maupun meminjamkan uang. Lalu adanya kewajiban negara menyelenggarakan layanan umum pemerintahan sampai dengan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Biasanya yang cukup banyak menjadi masalah dan nanti salah satu pembahasan kita ketika membahas perihal kerugian keuangan negara itu ada pada poin eh, ini huruf A, B, C, D, E. Oh, kayaknya bukan E ini ya. Ini kayaknya G deh. Saya lupa ya. Tapi pada poin kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, kekayaan lain termasuk kekayaan yang dipisahkan, kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau untuk kepentingan umum, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Itu nanti akan ada beberapa hal yang kita bahas pasca mid semester nanti. Lalu secara jabatan, maka kekuasaan umum keuangan negara itu pada prinsipnya ada pada presiden. Di mana kuasa presiden tersebut kemudian didelegasikan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal termasuk pula kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu ada menteri atau pimpinan lembaga terkait sebagai pengguna anggaran maupun barang, serta adanya gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala daerah yang kemudian berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah. Termasuk dalam hal ini adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Makanya kalau di kenegaraan atau di pemerintah pusat ada BUMN, kalau di apa namanya di daerah itu nanti akan ada yang namanya BUMD, baik itu Perseroda maupun Perumda. Sebentar ya, saya ada telepon.
Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Sebagai gambaran, ini kira-kira struktur organisasi pengelola keuangan negara. Mulai dari presiden, lalu menteri keuangan sebagai bendaharawan umum, nanti lalu berkaitan di masing-masing kementerian itu akan dipegang oleh menteri masing-masing. Ada Satker, kuasa pengguna anggaran, maupun KPPN sebagai kuasa bendahara umum. KPPN itu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Saya pikir ini banyak saya perlihatkan saja ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Presiden selaku Menteri Keuangan, lalu kepada Kepala KPKN selaku kuasa bendahara umum negara, kepada bendahara penerima pengeluaran, kepala kantor, lalu berkaitan dengan menteri teknis yang nantinya kemudian tentu akan bertanggung jawab kepada presiden kembali gitu. Karena bagaimanapun juga menteri itu kan adalah pembantu presiden. Ini saya pikir saya lewatkan saja ya. Tapi berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan, sebagaimana diatur di dalam pasal 8 kalau saya tidak salah, Undang-Undang Keuangan Negara, mulai dari menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, sampai dengan tugas lain di bidang pengelolaan fiskal. Jadi pada prinsipnya berkaitan dengan keuangan, kecuali ada menteri tertentu, misalnya berkaitan dengan BUMN, itu tentu dikelola sendiri oleh Menteri BUMN, karena berkaitan dengan keuangan negara yang dipisahkan. Meskipun nanti berkaitan dengan pendapatan-pendapatan dari BUMN tersebut, maka tentu itu akan lewat Kementerian Keuangan juga. Lalu ada menteri dan pimpinan lembaga yang nanti mulai dari kewenangannya itu mempunyai tugas untuk menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpin, lalu dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran, pemungutan PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya, dan menyetorkannya ke kas negara, mengelola piutang dan utang negara, yang itu adalah bagian dari kementerian itu sendiri, mengelola BUMN atau kekayaan negara kementerian ataupun lembaga, dan lain-lain. Lebih lanjut teman-teman bisa baca di pasal 9 Undang-Undang Keuangan Negara. Bagian itu saya pikir saya lewatkan saja ya, teman-teman bisa baca sendiri berkaitan dengan hal tersebut. Salah satu isu sensitif memang ketika kita membahas perihal transformasi hukum uang negara menjadi uang daerah. Pada prinsipnya yang namanya pemerintah daerah itu sendiri tetaplah merupakan pemerintah daerah sebagai badan hukum publik yang diantaranya dulu berasal daripada Undang-Undang 33 tahun 2004. Perlu diperhatikan juga ya, apakah undang-undang ini telah mengalami perubahan ataukah belum, karena biasanya undang-undang organik seperti ini, pemerintahan daerah seperti ini itu cepat berubah ya, terutama menjelang pemilu kada dan sebagainya ini. Nah, dalam konteks ini yang barangkali nanti pasca mid semester itu akan saya jadikan topik bahasan tersendiri, karena kemarin memang ada beberapa ya presentasi yang misalnya membahas soal Jiwasraya, lalu ada apa lagi ya, satu lagi seingat saya yang itu berkaitan dengan BUMN. Saya ingin kemudian menjelaskan posisi saya, bagaimanakah sebenarnya posisi ideal dalam memandang keuangan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tersebut.
Sebagaimana diketahui ketika berbicara soal keuangan negara, di beberapa pendapat sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa yang namanya keuangan negara itu ada beberapa pendapat yang kemudian menyebutnya dengan budget, terutama dalam sektor common law ya, dia disebut dengan budget, yang itu sebenarnya secara teknis keindonesiaan itu sering disebut dengan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di mana dia prinsipnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ini juga sudah saya kirimkan ya, PPT-nya berkaitan dengan BUMN mohon maaf, APBN dan APBD ini, bagaimana kemudian mekanisme cara bekerja setelah itu menjadi atau sebelum itu menjadi undang-undang APBN, dalam hal ini ketika masih RUU APBN. Sedangkan APBN di mana termasuk APBD di dalamnya, APBD sendiri adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Jadi kalau APBN itu pusat, maka dalam konteks APBD maka tentu adalah daerah. APBN dalam satu tahun anggaran pada prinsipnya dia adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Oh, sebentar. Dalam hal ini yang dimaksud hak kemudian pemerintah pusat itu adalah berarti berkaitan dengan pendapatannya. Berarti anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau yang bawah kewajiban pemerintah pusat berarti inilah yang dimaksud sebagai belanjanya tersebut. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi pada prinsipnya dia adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama dengan APBD, cuman perbedaannya kalau APBN itu bagi pemerintah pusat, sedangkan APBD itu bagi pemerintah daerah. Adapun tahapan dalam membahas mengenai APBN itu sendiri, dia dimulai pada Januari sampai dengan Juli tahun misal APBN 2005, makanya kemarin sudah dibahas sejak Januari sampai dengan Juli tahun 2024. Lalu akan sudah mulai sekarang tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan kemudian, makanya kemarin sudah mulai kan, bagaimana kemudian yaitu barangkali sisi positif jika pemerintahan yang ke depan itu bersinergi dengan pemerintahan yang sekarang misalnya. Karena kemudian akan lebih memudahkan melakukan sinkronisasi kebutuhan pemerintahan yang akan datang agar dapat dibantu oleh pemerintahan yang sekarang untuk kemudian bersesuaian kebutuhannya tersebut. Adapun kemudian jadi harusnya nanti per Oktober nanti mendatang itu sudah sah menjadi APBN perihal kebutuhan tahun 2025. Untuk pelaksanaan APBN yang kemana dalam konteks ini kita akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru, itu akan dimulai pada Januari sampai dengan Desember tahun N. Tahun N itu tahun yang dimaksud. Jadi kalau tadi itu tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah dalam konteks ini RAPBN 2025, itu sejak Januari dan Juli tahun ini. Lalu tadi mengenai RAPBN menjadi APBN itu 16 Agustus sampai Oktober tahun ini, maka pelaksanaannya APBN 2025 itu sejak Januari sampai dengan Desember 2025.
Adapun pengawasan pelaksanaan APBN itu diantaranya terutama oleh Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPKP nantinya itu dilaksanakan pada November 2025. Dan tahap pertanggungjawaban itu biasanya dilakukan pada Juli tahun 2026 sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Disampaikan kepada DPR 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Itu yang berkaitan dengan mekanisme-mekanisme kewenangan-kewenangan yang dibagi maupun hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar ya. Undang-undang ini pada prinsipnya berbicara perihal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk berkaitan dengan investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang mana hal tersebut biasanya ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Ruang lingkupnya adalah berkaitan dengan kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah, pengelolaan keuangan negara atau daerah, pengelolaan hutang atau piutang negara, investasi dan barang milik negara atau daerah, serta pengelolaan BLU. BLU itu Badan Layanan Umum. UGM itu sempat menjadi BLU dulu ya, sebelum kemudian menjadi, saya lupa BHMN dulu apakah apakah BLU dulu ya, tapi kita sempat menjadi BHMN juga, sempat BLU juga, lalu kemudian terakhir sebagai PTNBH. Dalam konteks pejabat perbendaharaan negara, maka sebagaimana pemerintahan pusat, maka hal tersebut tentunya dipegang oleh Menteri Keuangan. Adapun berkaitan dengan pejabat perbendaharaan daerah,
maka dipegang oleh PPKD. PPKD itu pejabat pengelola keuangan daerah. Di mana yang dimaksud PPKD di sini tentunya adalah kepala badan atau dinas atau biro keuangan ataupun bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sekali lagi, pejabat pengelola keuangan daerah itu adalah kepala badan, kepala dinas, biro keuangan maupun bagian keuangan yang mempunyai tugas pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah Adapun pejabat perbendaharaan negara mulai dari sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, mulai dari pengguna anggaran, pengguna barang, bendahara, menteri keuangan sampai dengan menteri atau pimpinan lembaga. Saya pikir teman-teman bisa baca sendiri ya berkaitan dengan definisi masing-masing jabatan tersebut. Kalau pengguna anggaran itu sederhana, dia adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian. Pada prinsipnya berkaitan dengan pemisahan kewenangan, untuk kewenangan administratif, maka tentulah keuangan itu tetaplah dipegang oleh masing-masing menteri atau pimpinan lembaga tersebut. Sedangkan untuk pemerintah pusat, dalam konteks ini pemerintah pusat, kewenangan administratif tetap dipegang oleh menteri atau pimpinan lembaga. Sedangkan kebendaharaan tetaplah dipegang oleh Menteri Keuangan. Ini juga saya pikir saya skip saja ya, maksudnya teman-teman bisa baca sendiri secara lengkap di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah, sebagaimana diatur di dalam pasal 12 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, hak pemerintah pusat atau daerah itu diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Jadi sebagaimana yang tadi dijelaskan ya, jadi hak pemerintahnya itu sebagai penambah nilai kekayaan, sedangkan kewajiban itu dianggap sebagai pengurang nilai kekayaan. Lebih lanjut teman-teman bisa baca dalam pasal 12 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Ini juga saya pikir teman-teman bisa baca sendiri ya. Pelaksanaan anggaran pendapatan, pada prinsipnya ada hal-hal tersebut, ketentuan-ketentuan tersebut. Setiap kementerian, negara, lembaga yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Lalu penerimaan itu harus disetorkan secara keseluruhan ke kas negara atau daerah pada waktunya selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan adalah hak negara atau daerah. Berkaitan dengan isu ini, bagaimana menurut teman-teman berkaitan dengan terutama isu yang ini tadi ya, penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh negara atau daerah itu adalah hak negara atau daerah. Itu menurut teman-teman bagaimana dikaitkan dengan isu mutakhir misalnya. Isu mutakhir ini kan ada orang yang dia, which is Kaisang gitu ya, dia bukan pejabat publik tapi kemudian dipermasalahkan fasilitas yang diberikan olehnya. Kalau menurut teman-teman sendiri yang mempelajari hukum administrasi negara khususnya, dalam konteks ini mata kuliah hukum administrasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimana? Ada yang ingin mengutarakan pendapat? Saya ingin dengar pendapatnya. Robert Kristanto Haumahu, Ya, Mas. Bisa diulangi lagi. Mohon maaf. bagaimana pendapat Robert berkaitan dengan isu Kaisang berkaitan dengan fasilitas pesawat yang diterimanya? Dari sisi di sini padahal dikatakan penerimaan berupa komisi potongan, meskipun ini tidak apple to apple, tapi berkaitan dengan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh negara atau daerah itu adalah hak negara atau daerah. Bagaimana menurut Robert? Jadi ini contohnya begini sih sebenarnya. Semisal UGM itu, bukan UGM lah. Contoh saya adalah pegawai suatu kementerian misalnya. Kemudian saya punya hotel yang itu adalah katakanlah langganan kantor dan kemudian karena sering dibook atas nama saya sehingga kemudian saya mendapatkan membership dari situ. Jadi ada segala macam member misalnya harusnya yang dibayar itu barangkali adalah 1 juta tapi karena member saya cukup membayar 900.000. Artinya ada anggaran keuangan yang itu dikeluarkan 1 juta tapi ternyata ada potongan. Nah, 100.000 itu sebenarnya itu tidak boleh masuk ke kantong saya pribadi. Karena itu sebagaimana tadi dikatakan di sini, penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain itu tetap merupakan hak negara atau daerah. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, ini ada kasus lain gitu. Ini tentu tidak berkaitan dengan contoh kita ini gitu. Tapi saya hanya ingin melihat pandangan teman-teman khususnya yang mempelajari hukum administrasi negara berkaitan dengan isu Kaisang tersebut. Karena misalnya ada yang berargumen ya dia kan bukan pejabat publik gitu. Kalau menurut Robert sendiri bagaimana? Oh, baik, Mas. Izin menjawab. Sebenarnya untuk pengadaan barang dan jasa oleh non-pejabat itu menurut saya itu harusnya dilakukan dengan ketentuan yang jelas dan transparan dan harusnya itu melibatkan pejabat yang berwenang untuk memastikan transparansi tersebut karena penggunaan fasilitas atau barang yang akan dipakai itu eh, maksudnya akan digunakan oleh non-pejabat. Jadi mungkin untuk kayak seperti kasus ini kan Mas Kaisang kan ya Mas ya. Mungkin kan beliau sebagai apa ya dianggap sebagai anak presiden atau gimana atau istilahnya titipan begitu. Seharusnya tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dengan ketentuan khusus begitu Mas. Izin. Oke, thank you Robert. Nggak perlu minta izin ya. Itu kan pendapat tuh bebas ya. Bahkan Anda boleh berpendapat berbeda dari misalnya common comments misalnya, common opinion gitu. Itu saya perbolehkan. Itu kan
kemerdekaan Anda berpikir, selama Anda tentunya memiliki dasar untuk menyatakan itu gitu. Yang paling penting bagi kita orang hukum itu segala sesuatu itu argumentatif atau ada dasar rasionya kenapa kita berpikir demikian. Eh, saya ingin dengar yang cewek ya. Saya selalu menyilang ya pasti ya. Yolavia, Yola, halo Yola. Iya, Mas. Gimana menurut Yola? Menurut saya kurang lebih sama seperti pendapatnya Mas Robert tadi. Mungkin transparansi itu dibutuhkan karena Kaisang kan tidak termasuk pejabat publik, tapi dia kan anaknya presiden gitu. Mungkin mendapat suatu fasilitas yang spesial gitu untuk Kaisang dan istrinya gitu, Mas. Oke, thank you Yola. Yang lain ada yang hendak mengutarakan pendapatnya? Atau coba Anissa Rahmadani? Anissa? Kenapa saya sama, Mas? Agak kecil sekali suaranya Anissa. Kenapa saya sama, Mas? Dengan? Kalau tadi sama Robert. Oke. eh Rafindra Sandi? Rafindra, gimana pendapatmu Rafindra? Ya Mas, kurang lebih sama seperti Robert. Intinya harus paling nggak memenuhi prinsip transparansi ataupun akuntabilitas karena takutnya bisa dianggap sebagai bentuk gratifikasi begitu Mas. Dengan kata lain, menurutmu seharusnya wajib dilaporkan? Betul Mas. Oke. Saya juga sebenarnya berpendapat hal demikian ya. Bahkan kalau memang ada yang berargumentasi bahwa itu adalah sebagai ini fasilitas bisnis, menurut saya tidak demikian, tidak sesederhana itu. Kita tidak bisa melihat entitas Kaisang itu sebagai Kaisang semata. Kita perlu ingat barangkali memang dia punya partner bisnis di mana-mana. Tapi perlu diingat bahwa salah satu asas mendasar tadi sudah berulang kali saya katakan, atau bahkan sudah berulang kali dari kemarin-kemarin saya katakan, asas non-konflik kepentingan itu mengapa harus dijunjung agar kemudian tidak ada sedikit pun keraguan tentang objektivitas dalam pengambilan keputusan-keputusan pejabat publik. Nah, sebagaimana diketahui kalau mengikuti pemberitaan kan sebenarnya perusahaan yang patut diduga membiayai perjalanan tersebut meminjamkan pesawat pribadi tersebut dengan biaya kira-kira memakan 8 miliar itu kan patut diduga berhubungan dengan perusahaan yang memiliki bisnis di Solo. Sebagaimana kita ketahui, secara sempit kita ketahui bahwa Solo itu sempat dipimpin oleh Gibran sebagai wali kota ketika itu. Gitu. Lebih luas, barangkali jangan-jangan dia juga punya hubungan bisnis dengan Bobi yang adalah wali kota Medan. Ini barangkali perlu pembuktian penelusuran lebih lanjut. Atau jangan-jangan lebih luas, itu sebenarnya berhubungan dengan fasilitas-fasilitas bisnis yang barangkali berhubungan dengan kursi kepresidenan. Dalam hal ini rasanya mustahil jika kemudian ada orang, ya makanya ya kalau kalian barangkali kita salah bergaul saja kalau kemudian kita tidak bisa barangkali sekaya siapa Firly Bahuri yang misalnya dikasih 1 miliar oleh siapa namanya SYL ya. Syahrul Yassin Limpo yang 1 miliar sebagai dasar uang pertemanan gitu. Ya mungkin kita salah teman kalau kayak begitu ya gitu. Atau sebenarnya mereka yang salah pergaulan gitu. Padahal pejabat publik sudah jelas. Apalagi pada posisi ketua KPK misalnya. Itu jelas hal yang amat sangat haram. Bahkan teman-teman kalau berinteraksi dengan orang KPK itu sebenarnya mereka
bisa dikatakan saking sterilnya beberapa itu tidak mau menerima makan dan minum dari kita. Even itu adalah acara kampus dan sebagainya. Dengan kata lain, sekali lagi, entitas Kaisang ini tidak bisa dipandang Kaisang semata. Bukan tidak mungkin ini berkaitan dengan posisi-posisi ketiga orang yang punya hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengannya. Dalam hal ini kan dia brother-in-law kan dengan Bobby itu gitu. Jadi ya demi hukum itu tidak bisa diargumentasikan bahwa itu adalah fasilitas privat dan itu adalah privilege daripada Kaisang. Itu tidak bisa demikian. Dengan kata lain, saya setuju dengan Ravindra tadi maupun Robert dan teman-teman yang lain, Yola maupun Anissa, ya prinsipnya itu memang sesuatu yang sebenarnya adalah wajib untuk dilaporkan. Karena jika itu tidak dilakukan, maka seharusnya demi hukum hal-hal demikian itu bisa kemudian menjadi masuknya poin gratifikasi, bahkan dapat dikatakan sebagai suap. Dan itu ada beberapa kasus ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan misal yang kemudian dijatuhkan terhadap Lutfi Hasan Ishak. Itu kan padahal Lutfi Hasan Ishak hanya ketua parpol dan dia tidak punya kewenangan berkaitan dengan pertanian. Sedangkan waktu itu Menteri Pertanian itu adalah kadernya sendiri gitu. Kan itu berarti sebenarnya pernah juga ada kasus-kasus seperti itu. Atau kasus lain misalnya yang menimpa Andi Malarangeng yang divonis pidana, meskipun saya tidak setuju dengan vonisnya sebenarnya karena ada beberapa hal yang barangkali perlu dijelaskan nantinya, atas kelalaiannya karena tidak mengawasi Kementerian atau Kemenpora ketika itu yang kemudian banyak digunakan oleh adiknya Cul Malarangeng untuk kemudian semacam menjadi makelar proyek pembangunan sehingga kemudian itu dianggap merugikan keuangan negara. Dengan kata lain, segala hal yang itu berupa keuntungan, apalagi itu keuntungan secara ekonomis, padahal kita barangkali mendapatkan keuntungan itu karena pekerjaan kantor yang kita miliki, pada prinsipnya itu tetaplah merupakan hak negara ataupun daerah. Jadi jika kemudian ada selisih dan sebagainya dari situ, maka demi hukum itu seharusnya dikembalikan kepada atau diberikan kepada negara. Sampai situ dapat dipahami ya berkaitan dengan hal-hal tersebut, termasuk dalam hal ini keuntungan-keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh negara dalam hal pelaksanaan anggaran pendapatan tersebut. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara itu pada prinsipnya ada beberapa hal yang kemudian menjadi garisan. Yang pertama itu yang namanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara itu harus disusun tepat waktu dan sesuai dengan SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Dia terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, disertai dengan catatan atas laporan keuangan tersebut. Poin yang ketiga, pada prinsipnya pertanggungjawaban itu bersifat masing-masing. Dalam hal ini, pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan itu meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian, negara atau lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya pertanggungjawaban ini menjadi tanggung jawab masing-masing entitas tersebut. Baik itu pemerintah pusat, keuangan kementerian negara atau lembaga maupun pemerintah daerah.
Lalu yang keempat, laporan keuangan pemerintah itu disampaikan pada DPR atau DPRD paling lambat 6 bulan. Jadi sebagaimana tadi ya, kalau Desember sudah selesai berarti 6 bulan setelahnya. Berarti Juli di tahun berikutnya. Sebelum disampaikan tersebut, maka tentu ada audit oleh BPK sebagai suatu lembaga yang independen dan profesional. Sekali lagi, itu adalah cita-cita. Padahal dalam praktek itu belum tentu sebenar-benarnya terjadi. Apalagi tadi sebagai gambaran kan bagaimana kemudian ya cukup banyak yang itu dimasuki atau disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, gitu ya. Lalu BPK harus menetapkan hasil auditnya selambat-lambatnya 2 bulan. Artinya ya pasca kemudian ada audit itu, maka kemudian selambat-lambatnya 2 bulan kemudian itu harus kemudian ada hasil pemeriksaan dari BPK. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara pun diatur apa itu kas umum negara, rekening kas umum negara, kas umum daerah maupun rekening kas umum daerah. Lebih lanjut, saya pikir bisa dibaca dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Perbendaharaan Negara. Yang menarik adalah pada konteks piutang negara misalnya. Dalam piutang negara itu adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku atau akibat lainnya yang sah. Menjadi menarik kemudian bagaimanakah dengan piutang BUMN? Apakah piutang BUMN itu termasuk kepada piutang negara? Saya berikan waktu 5 menit ya untuk Anda melakukan mini riset berkaitan dengan hal tersebut. Saya persilahkan. Dipisahkan dari APBN sehingga piutang dari BUMN ini terlepas dari sistem APBN. Terus kalau nggak salah ada putusan MK berapa gitu Mas, tapi saya lupa Mas putusan keberapa.
Cuman intinya memang memberikan penegasan terkait dengan piutang dari BUMN sendiri. Itu sih Mas kalau dari saya. Oke, thank you Fatur, Raden, dan Dina tadi ya. Jadi benar teman-teman, saya sendiri juga berpandangan bahwa piutang BUMN itu dia tidak merupakan piutang negara. Jadi itu hal yang memang berbeda gitu ya. Yang Fatur maksud itu putusan Mahkamah Konstitusi 77 tahun 2011, di mana di situ menegaskan bahwa yang namanya piutang negara, piutang BUMN adalah piutang BUMN, sedangkan piutang negara itu adalah tetap merupakan piutang negara. Nah, kira-kira gambaran inilah yang nanti akan saya bawa kepada teman-teman after meet, yang itu sebagai prolog diskusi saya atau posisi saya berkaitan dengan bagaimanakah sebenarnya keuangan BUMN atau kekayaan BUMN itu dalam konteks keuangan negara gitu. Apalagi kalau kita memahami keuangan negara itu kan bunyinya padahal segala hak dan kewajiban kan padahal gitu. Jadi agak tidak sinkron nih. Berarti terlihatnya gitu ya. Padahal kan dikatakan oleh Undang-Undang Keuangan Negara bahwa segala hal yang berkaitan dengan segala hak dan kewajiban gitu kan. Tapi ini ada piutang negara yang padahal piutang itu adalah hak secara ekonomis untuk dimiliki, yang dimiliki, tapi kemudian tidak menjadi bagian keuangan negara. Tapi itu hal yang menarik yang nanti akan menjadi salah satu bahasan kita after meet gitu ya. Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan piutang dan hutang. Piutang negara atau daerah itu jumlah uang, tadi sudah dijelaskan. Penyelesaian piutang itu timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali piutang negara atau daerah yang cara penyelesaian diatur sendiri. Piutang itu dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri. Ini barangkali berkaitan dengan pilot dan sebagainya. Berkaitan dengan penyelesaian atau penghapusan piutang, jika lebih dari 10 miliar, maka itu adalah kewenangan Menteri Keuangan. Kalau Presiden itu jika piutang negaranya itu lebih dari 10 miliar sampai dengan 100 miliar rupiah. Atau piutangnya itu, dan itu harus mendapatkan pertimbangan DPR jika 100 miliar lebih. Jika kemudian itu kepala daerah, itu yang berkaitan lebih dari 5 miliar. Dan itu juga wajib atau harus mendapatkan pertimbangan gitu ya dalam beberapa hal tertentu. Pengelola hutang, utang negara atau daerah jumlah uang yang wajib dibayar. Jadi kalau piutang itu adalah hak, maka yang namanya hutang ini adalah kewajiban. Tata cara pengadaan hutang dan atau penerimaan hibah yang berasal dari serta penerusan hutang atau hibah kepada pemerintah daerah, BUMN atau BUMD diatur dengan peraturan pemerintah. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan diatur oleh peraturan pemerintah dan sebagainya ya berkaitan dengan hutang. Ini saya pikir saya lewatkan saja. Ini barangkali nanti akan lebih banyak teman-teman diskusi dalam barang hukum benda milik negara. Ini yang berkaitan BLU ya. Ini juga BLU itu pada prinsipnya instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan atau mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya tersebut didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sebenarnya masih terdapat beberapa universitas yang itu dia bentuknya BLU. Misalnya UNUT, itu sependek pengetahuan saya terakhir kayaknya tahun kemarin itu sependek pengetahuan saya dia masih BLU tuh ya. Dia bukan PTNBH gitu. Jadi dia instansi di lingkungan pemerintah, jadi dia masih merupakan bagian dari pemerintah, tentu berbeda dengan
PTN BH sebagai suatu badan hukum, di mana konsekuensinya tentu berlaku kemudian teori badan hukum. Tujuan utama tentu adalah memberikan pelayanan yang terbaik dengan bukan nirlaba, bukan maksudnya keuntungan itu tentu ada, tapi tidak yang utama, melainkan pelayanan itulah yang utama. BLU itu wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, dan lebih lanjut dia diatur di dalam PP 23 tahun 2005. Itu yang berkaitan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Pembahasan terakhir, bukan terakhir, tapi maksudnya paket undang-undang keuangan negara lainnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pada dasarnya undang-undang ini semacam menjadi pengantar, atau bahkan undang-undang ini uniknya dia memberikan teaser ya, bahwa nanti akan ada undang-undang yang mengatur tentang BPK, Lembaga Independen Pemeriksa Keuangan Negara. Di mana di dalam undang-undang tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara ini, dia menyatakan bahwa BPK itu melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. Pemeriksaan keuangan negara itu meliputi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik, laporan hasilnya tersebut tetaplah wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Lalu kira-kira inilah yang menjadi gambaran bagaimana kemudian pengawasan cara bekerja BPK, termasuk dalam hal ini ada terhadap Kementerian, Bank Indonesia, dan sebagainya. Termasuk terhadap BUMN ya. Adapun landasan filosofisnya, pasal 23 Undang-Undang Dasar Pra-Perubahan, pemeriksaan eksternal pemerintah itu dilakukan oleh BPK, pengawasan internal itu dilakukan oleh BPKP, lalu ada Ijen provinsi, dan ada Ijen atau Inspektorat Jenderal Kabupaten atau Kota. Ini sebelum ada perubahan ya. Meskipun sebenarnya dalam konteks sekarang pun ya sebenarnya ya masih sama saja. Dalam konteks BPK dia tetaplah adalah pemeriksa eksternal, dan dalam konteks internal itu dilakukan oleh BPKP maupun Inspektorat Jenderal atau yang sering disebut dengan APIP, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah. Pemeriksaan jika merujuk kepada Undang-Undang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara atau P3 Keuangan Negara itu, pemeriksaan itu pada prinsipnya adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun pemeriksa itu orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Dari definisi ini, menurut teman-teman, apakah kemudian yang dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara itu wajibkah hanya BPK? Ataukah sebenarnya
terbuka kemungkinan auditor lain. Silahkan 3 menit ya. Kalian baca pasal 1 Undang-Undang 15 2004, 5 menit lah. Dan pasal 9-nya. Kalian pahami ya dari situ.
Oke, Krisna, gimana Krisna? Menurutmu Krisna? Halo, Krisna? Atau sebelumnya Pak Lupi deh. Pak Lupi. Ini pada kemana sih? Atau Puspa, Cahaya Puspa? Halo. Karena tidak ada yang menjawab, saya keep berarti jawaban ini untuk after meet sekalian ya, saya jelaskannya. Saya lanjutkan berkaitan dengan kewenangan BPK. Dalam pemeriksaan, maka BPK itu pada prinsipnya diberikan kewenangan untuk memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah. Dapat memanfaatkan ya. Nah, ini juga barangkali nanti akan akan menjadi salah satu pokok bahasan yang menarik ketika kita membahas perihal adanya kerugian keuangan negara. LHP intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Dalam pemeriksaan, BPK dapat menggunakan tenaga ahli di luar yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Hak BPK saya pikir teman-teman bisa baca sendiri ya, pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan juga saya pikir teman-teman bisalah baca sendiri bagian tersebut ya, beserta definisi-definisinya. Sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Saya pikir mayoritas beberapa sudah didiskusikan dalam hapatan lah ya, saya pikir. Ya, beberapa mayoritas sudah dibahas di dalam hapatan. Jadi jika ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Jika tidak, barangkali itu teman-teman yang dapat menjadi bekal teman-teman dalam membuat paper nantinya, terutama ketika yang itu akan menjadi part penilaian untuk disubmit pada saat UTS nanti ya. Jadi teman-teman cukup punya waktu yang panjang untuk kemudian hal tersebut menjadi instrumen penilaian berkaitan dengan UTS tersebut, which is sebagaimana saya katakan, paper yang kemarin ditambahkan dengan paper ini untuk kemudian dia menjadi standar penilaian nantinya saya dan Mas Virga untuk mata kuliah ini. Sampai sini sekali lagi apakah ada pertanyaan? Jika tidak, berarti ini pertemuan terakhir untuk sebelum UTS. Terima kasih atas kehadiran dan kooperatifnya. Saya tunggu papernya disubmit pada saat UTS nanti. Good luck untuk semuanya. Have a nice weekend. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera semuanya. Pamit.